Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saudara, pagi ini kita masuk ke dalam renungan kita pagi hari ini dan kita baca dalam 1 Petrus yang kedua tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Ayat yang ke-18 berkata, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada pada mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil." Saudara, nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang, saudara, jika ditanya apa yang kau kehendaki, yang ingin kau ikuti jejak dari Yesus, begitu saudara, maka hampir 100% dari mereka adalah hal-hal yang baik, saudara. Ya, pengen begini, pengen begitu, pengen begono dan macam-macam begitu, saudara. Pengennya sesuatu yang baik. Sedikit sekali mungkin dari mereka yang ketika ditanya apa yang engkau bisa lakukan, jejak apa yang bisa kau ikuti dari apa yang pernah Yesus lakukan. Nah, mungkin sedikit kali yang berkata, aku mau menderita bagi Yesus, gitu saudara. Nah, tapi pagi hari ini Rasul Petrus, saudara, dia mengingatkan kembali kepada jemaatnya, saudara, yang ada di Asia Kecil dan sekitarnya, bahwa ternyata dalam mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan, ya bukan hanya berbicara tentang blessing, tentang hal-hal yang baik yang bisa kita dapatkan, saudara. Tetapi Rasul Petrus, saudara, menekankan kepada jemaatnya, saudara, untuk mengingatkan mereka bahwa Yesus telah meninggalkan jejak, yaitu penderitaan. Maka di ayat ini, saudara, dia menekankan supaya kita juga mengikuti jejak-jejaknya, saudara. Kita tahu latar belakangnya sampai akhirnya Petrus juga, saudara, ketika dia mati, dia disalibkan. Dia tidak mau seperti ketika Yesus disalibkan berdiri, tetapi dalam kematiannya, saudara, ya dia rela mengikuti jejaknya Yesus. Dia mau disalib, tetapi bukan hanya disalib berdiri, saudara, tetapi dia dibalikkan kepala di bawah kaki di atas sampai ia meninggal, saudara. Dia mengikuti jejaknya Kristus, bukan hanya saudara, omong doang. Tetapi dia buktikan ketika dia dianiaya, ketika dia disiksa, Yesus disalibkan, dia pun rela disalibkan. Tetapi lebih dahsyat lagi, saya berpikir, saudara, kalau umat Tuhan, jemaat Tuhan bisa mengikuti jejaknya Kristus, tidak akan pernah ada yang namanya keluh kesah dalam pengiringan Tuhan. Tidak ada yang namanya ancam-ancam Tuhan yang berkata, Tuhan, ingat ya, kalau 2 bulan lagi lu gak jawab doa gua gak ibadah lagi Tuhan. Gua mau jadi orang yang gak kenal Tuhan saja. Nggak ada, saudara. Tuhan, ya kau hidup begini terus, susah terus ya. Tuhan, kalau nggak kau pulihkan tahun 2021, 2022 ini, Tuhan, saya akan A, B, C. Saudara, saya berpikir, saudara, ini dahsyat. Jadilah umat Tuhan, saudara, yang mengerti bahwa Tuhan panggil kita bukan hanya menerima berkat, saudara. Yang jelas memang kita menerima surga bagian kita, saudara. Tetapi dalam hal kehidupan ini, ya kita mengalami susah, kita mengalami penderitaan, kita mengalami penganiayaan, saudara. Ya Yesus pun pernah lakukan itu dan mengalami hal itu. Karena itu jangan setengah mundur, saudara. Tetaplah bersabar, saudara, apapun yang kau hadapi. Satu ayat yang ingin saya bagikan buat saudara, dikatakan, saudara, Roma 12 ayat 12 berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah,
saudara, di dalam Roma 12 ayat 12 ini Rasul Paulus ini menuliskan, saudara, untuk setiap kita, saudara. Yang pertama, tetap bersukacita dalam pengharapan, karena hidup ini adalah pengharapan. Katakan amin. Yang kedua, kalau engkau sedang ada masa-masa sulit, bersabarlah di dalam kesesakan ini, karena setiap masalah, setiap pergumulan ada batasnya. Tuhan pasti tolong kita. Yang ketiga, saudara, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, karena kekuatan kita ada di dalam doa. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.